Makanya ini yang menyebabkan terjadinya riba tuh di situ gitu di konvensional itu. Tuh. Jadi bedakan antara produk dengan akad gitu. Nah, di BMT itu untuk membuat produk itu perlu menyesuaikan kebutuhan anggotanya. Kebutuhan anggotanya apa saja? Maka itulah yang dibikinkan produknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore ini kita kehadiran tokoh praktisi ekonomi syariah yang beliau paham betul di dalam bagaimana pengelolaan BMT. Dan kita tahu bahwa di akhir ini banyak sekali BMT bermunculan dan menjamur di masyarakat secara luas. Namun ketika saya amati masih banyak dari para pengelola-pengelola tersebut yang kesulitan dalam mengembangkan UGT-nya, BMT-nya. Nah, kita bisa banyak belajar dari BMT yang sudah sukses seperti BMT UGT Sidogiri misalnya, BMT UGT Maslahah, BMT Bus Jawa Tengah, atau BMT NU. Nah, untuk itu kesempatan ini kita akan gali tips-tipsnya bagaimana mengembangkan koperasi BMT itu agar semakin besar dan bisa sukses, Ustaz. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja, Ustaz ya. Pertama, apa sih sebenarnya BMT itu sendiri, Ustaz? BMT itu kan secara singkatannya adalah Baitul Mal wa Tamwil. Jadi dari definisi Baitul Mal itu saja berarti lembaga BMT itu sebenarnya dia mengelola dana-dana sosial. Mengelola dana-dana sosial. Dana-dana sosial. Jadi ada Baitul Malnya, jadi Baitul sosialnya. Seperti mengelola dana infak, sedekah, misalnya wakaf gitu kan ya. Dan juga zakat. Gitu. Ada tamwilnya begitu. Tamwilnya itu berarti kan terjadi perputaran. Terjadi perputaran. Jadi dari satu dana kemudian diputar oleh BMT ini sehingga dia bisa menghasilkan semakin besar seperti itu. Besar. Nah, jadi BMT itu sebenarnya kalau misalnya kita bikin satu definisi, berarti ada lembaga keuangan ya yang berprinsip syariah. Dia mengelola dana masyarakat, baik dananya itu adalah dana sosial ataupun dananya itu dana produktif. Artinya dana produktif itu yang bersifat tadi itu yang sustainable wadiah atau mudharabah kemudian dikelola lagi sehingga dia akan menghasilkan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Nah, untuk saat ini BMT itu badan hukumnya itu ada yang koperasi gitu ya. Ada yang koperasi badan hukumnya. Ada yang koperasi badan hukum. Ada juga yang LKMS, Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Gitu. Nah, kalau yang koperasi nanti maka kepengurusannya itu nanti urusan-urusan perizinannya ya ke dinas koperasi. Nah, kalau yang LKM itu nanti dia nanti bisa kepada OJK. Oh, beda ya jadi. Beda begitu. Terus untuk membuat mau membuat BMT gitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Nah, itu paling tidak untuk saat ini kalau yang misalnya kita concern kepada Badan Hukum Koperasi gitu ya. Maka kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 yang kemarin tahun 92 itu minimal anggotanya harus 20. Anggotanya 20. Walaupun dengan undang-undang baru yang Omnibus Law yang masih debatable dan juga masih belum jelas gitu. Gitu. Jadi kalau di undang-undang yang Omnibus yang baru ini itu bisa 9 orang gitu. Oh, bisa 9 orang. Bisa 9 orang lagi ya. Dan di undang-undang yang baru ini itu juga boleh melayani masyarakat gitu. Boleh. Yang bukan anggotanya begitu. Oh, yang bukan untuk anggotanya. ditarik sepeda nanti jadi anggota gitu kan. Nah, kalau yang sekarang ini yang kita pakai ini kan kita harus melayani kepada yang sudah jadi anggota. Yang sudah jadi anggota. Maka kalau yang Omnibus Law ini nanti bisa diterapkan entah tahun depan atau tahun kapan itu sebenarnya lebih nyaman gitu. Lebih nyaman dari sisi ini ya itu lebih nyaman gitu. Jadi pertama ya harus mengumpulkan 20 orang, store KTP, kemudian juga store modal sebagai simpanan pokok simpanan wajibnya. Lalu kemudian bikinlah berita acara terjadinya rapat anggota gitu, rapat anggota pendirian gitu kan. Nanti store KTP, store modal, kemudian store biodata gitu kan. Dibikinlah strukturnya, siapa nih pengurusnya, siapa manajernya, siapa ininya, serahkan kepada notaris gitu. Maka nanti notaris yang akan membuat legalitasnya didaftarkan kepada Kemenkumham
Jadilah kemudian Badan Hukum BMT seperti itu. Kalau untuk modal itu apa ada kisaran minimal untuk pembuatan BMT sendiri? Sekali lagi karena BMT ini adalah koperasi, dia dari anggota oleh anggota untuk anggota, maka tidak ada batasan berapa. Tidak ada. Dari sisi ini, hanya dari sisi pembuatan legalitas itu ada gitu. Jadi kalau mau bikin BMT simpan pinjam KSPPS misalnya gitu, maka dia harus punya minimal 75 juta. 75 juta. Kalau nanti anggotanya itu nasional, minimal dia harus ada 3 kabupaten anggota-anggotanya itu nanti. Kalau hanya satu tingkat kabupaten saja, maka dia nggak hanya lokal gitu nantinya. Tapi kalau pengen skala BMT-nya itu menjadi langsung nasional gitu, ya. minimal itu harus ada 3 kabupaten, anggotanya, misalnya Pasuruan, Surabaya, Jember gitu misalnya. Nah itu kan sudah ada 3 itu sudah nasional ya. Nah itu nanti provinsi ya. Ya, seingat saya kemarin begitu, nasional itu nasional. Sudah nasional. Karena saya pernah pengalaman itu bikin BMT itu di Jakarta itu dengan notarisnya itu kalau ingin nasional itu minimal 3 kabupaten. Jadi kami mengumpulkan waktu itu dari Jakarta, dari Banten, dari Bogor gitu. Dari Tangerang. Jadi dari Tangerang, Bogor, Jakarta gitu. Itu sudah nasional gitu. Sudah nasional, 3 saja cukup. Untuk sistem operasional sendiri di BMT bagaimana Ustaz? Sistem operasional. Nah, jadi sistem operasional di BMT ini kurang lebih seperti pada umumnya perbankan lah. Jadi dia itu sebenarnya mulai dari awal dia menghimpun dana dari masyarakat. Oh, ada yang saya lupa gitu. Nah, bicara modal yang tadi itu kembali lagi kepada core bisnisnya apa gitu loh. Core bisnisnya. Nah, kalau core bisnisnya mau simpan pinjam dengan modal 75 juta, ya menurut saya ya kurang gitu loh. Karena dia kan harus mempersiapkan gedungnya, ya kan, beli komputer, beli meja, itu aja udah habis gitu loh. Malah kurang kalau misalnya gedungnya itu direnovasi gitu kan. Ya. Paling tidak untuk saat ini modal untuk simpan pinjam yang paling tidak sekitar 200 sampai 300 juta lah itu. 200 sampai 300 juta. Nah, itu sudah bisa sewa gedung gitu kan, beli bangku, beli AC gitu, beli komputer, kemudian buat bayar gaji pegawai selama 2 bulan lah, begitulah kan begitu. Jadi kan ada yang diputer, ada yang diputar operasional begitu kan. Operasional diputar. Nah, kembali kepada operasional seperti apa, ini sebenarnya nggak jauh beda dengan lembaga-lembaga keuangan pada umumnya. Jadi dia melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan begitu. Kemudian setelah tabungan ini masuk ke dalam BMT, oleh BMT dikelola. Nah, setelah dikelolanya dengan cara apa? Dengan 3 prinsip akad sebenarnya. Dengan prinsip jual beli, dengan prinsip sewa menyewa, dengan prinsip bagi hasil. 3 ya. Jadi dalam Islam itu memang seperti ini. Bisnis itu cuma ada 3 ini gitu. Ya. Kalau nggak dia jual beli, dia sewa menyewa, atau berbagi hasil. Gitu, bisa bagi hasil. Yang jual beli ini nanti ada produk namanya Bai'ul Murabaha, Bai' Salam, Bai'ul Wafa. Yang ijarah nanti ada ijarah saja, ada ijarah muntah bitamlik, ada ijarah al-muwaziyah, ada ijarah tasyhiliyah dan lain-lain gitu. Kemudian yang berbagi hasil itu nanti ada mudharabah dan ada syirkah seperti itu. Sehingga dari prinsip 3 akad ini dikelola akan mendapatkan hasil. Ketika mendapatkan hasil, maka kita punya kewajiban berzakat. Nah, ini juga yang membedakan nih antara lembaga konvensional dengan yang syariah gitu. Jadi laba yang diperoleh oleh BMT ini setelah dia mencapai haul 1 tahun dan mencapai kepada nisabnya gitu kan ya. Nisabnya itu misalnya kita krusnya kepada 85 gram gitu misalnya. Emas ya dikrus, maka berapa nilainya? Misalnya 42.500.000. Kalau sudah melebihi dari itu, maka harus dikeluarkan zakatnya seperti itu. Nah, itulah bedanya juga dengan yang konvensional gitu kan. Mungkin apa lagi? Bisa dijelaskan lagi mungkin perbedaan-perbedaan mendasar secara operasionalnya dengan yang konvensional. Nah, kalau yang konvensional itu kan dia produknya cuma 1. Tidak ada itu jual beli, kemudian ijarah, sewa menyewa dan sebagainya, enggak ada. Oh, tidak ada. Dia produknya hanya 1, yaitu qard. Karena qard ini bahasa Arab, mereka kesulitan menyebutkan qard, jadinya kredit begitu. Kredit ya. Makanya kan qard itu kan kredit itu kan dari credo. Credo itu dari bahasa Arab namanya adalah qardun gitu. Sehingga dia produknya cuma 1, yaitu adalah qard, kredit, hutang gitu. Jadi semua penyalurannya itu di akad hutang.
Ada orang mau pinjam uang ya dihutang, nanti balikin segini. Makanya ini yang menyebabkan terjadinya riba tuh di situ gitu di konvensional itu. Karena basis akadnya adalah basis akad qard. Akad pinjaman. Kalau yang di syariah tadi itu emang nggak ada qard-nya, cuma kalau qard itu ada, maka dia dalam menjalani prinsip baitul malnya tadi itu. Oh, gitu. Kan baitul mal itu kan pengelolaan uang sosial. Maka ketika disalurkan uang sosial ini dengan menggunakan prinsip qardul hasan. Nah, jadi hasan itu bukan berarti ngambil keuntungan. Justru hasan itu ada karena itu membantu orang lain dalam keadaan kesusahan dan tidak mengambil laba gitu loh. Maka itu adalah hasanan gitu kan. Nah, jadi bukan berarti qardul hasan itu berarti hasannya dalam mengambil keuntungan, bukan begitu. Oh, itu mungkin stigma yang sering salah paham. Sering salah paham tentang qardul hasan. Jadi untuk menjalankan dana-dana sosial yang tadi itu, misalnya BMT sudah punya dana zakat, dana infak gitu kan ya. Kemudian disalurkanlah kepada masyarakat dana-dana sosial ini dengan prinsip qardul hasan, sehingga nanti balik lagi kepada BMT-nya gitu kan. Sehingga dana ini kemudian diputar lagi kepada mustahik yang lainnya. Kecuali dana zakat, kalau dana zakat itu nggak usah dibalikin lagi, maka langsung diberikan begitu kan. Karena kan distribusinya dana zakat ini memang untuk pada mustahik begitu. Ini dana-dana selain zakat yang seperti terdiri dari infak dan sedekah yang ada di sini gitu. Jadi sebenarnya BMT ini keuntungannya besar gitu loh. Dia bisa sudah legal dia mengelola dana-dana sosial gitu kan. Hanya ketika nanti semakin besar dia mengelola dana wakaf gitu misalnya atau dana zakat, maka dia harus mendapatkan izin. Nah, kalau wakaf ya dari BWI lah gitu, Badan Wakaf Indonesia. Kalau zakat ya dari Basnas gitu misalnya. Jadi mendapatkan izin dulu seperti saya waktu ketika masih ada di Koperasi 212 itu kita mendapatkan nomor ya registrasi surat legalitas dari Basnas dari itu. Basnas. Dan juga ketika urus kita masalah wakaf, sehingga koperasi itu kalau sudah punya legalitas untuk mengurus zakat, mengurus wakaf, maka koperasi BMT itu bisa legal dia untuk mengelola dana-dana sosial seperti itu dari masyarakat gitu. Masya Allah. Untuk bayar zakat, bayar infak itu dilayani oleh BMT. Untuk sistem produk-produknya itu bagaimana Ustaz? Untuk membentuk akad-akad misalnya kita buat BMT gitu. Jadi dalam bikin produk gitu ya, akad ini juga banyak itu yang kan salah butuh paham. orang-orang yang ahli juga kan gitu. Bagaimana Kita Ustaz? di BMT itu harus dibedakan antara akad dengan produk itu beda. Oh, itu beda ya. Akad ini adalah suatu pengikatan yang akan digunakan dalam semua produk nanti. Jadi bisa jadi satu produk nanti akadnya 2 atau 3 gitu loh. Jadi ada satu produk misalnya ini produknya adalah jual beli pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor gitu misalnya. Ya. Maka akadnya nanti bisa pakai murabahah, bisa pakai IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Misalnya nanti ada lagi pembiayaan haji gitu kan, daftar haji. Ini bisa menggunakan kafalah begitu kan, kafalah haji. Ini ada pembiayaan misalnya untuk pedagang pasar. Nah, ini kita bisa menggunakan mudharabah atau nanti murabahah. Nah, itu namanya akad gitu. Jadi bedakan antara produk dengan akad gitu. Nah, di BMT itu untuk membuat produk itu perlu menyesuaikan kebutuhan anggotanya. Kebutuhan anggotanya apa saja, maka itulah yang dibikinkan produknya. Jadi dalam bikin produk itu tidak bisa kita melirik tetangga sebelah atau lembaga sebelah, di sana akad-akad produk-produknya lengkap, lalu kita copy paste begitu saja, padahal tidak dibutuhkan oleh anggota. Nah, jadi yang perlu kita ketahui itu adalah anggota kita ini butuh apa. Nah, kita perlu ada kuesioner gitu kan, ada wawancara gitu, masukan-masukan, bikin produknya apa begitu. Maka kemudian kita buatkanlah produknya begitu. Masya Allah. Sekarang kita pindah pada bagaimana mengembangkannya Ustaz. Mungkin di luar sana sudah ada yang sudah buat tapi stagnan gitu, tidak bisa berkembang gitu. Bagaimana tip-tip mungkin untuk bisa mengembangkan BMT itu sendiri? Nah, ini pas sebenarnya momennya ya, apalagi di saat ini, di saat pandemi seperti ini gitu. Banyak lembaga keuangan itu yang mati suri lah. Mati suri. Dia di satu sisi oleh masyarakat, oleh anggota-anggotanya uang-uang yang ada dalam melalui tarik ya. Di satu sisi dia juga kesulitan menyalurkan gitu kan, karena masyarakatnya atau anggota-anggotanya sulit untuk berjualan gitu kan ya, karena ada pandemi seperti ini orang nggak boleh untuk berkerumunan gitu kan.
Giliran boleh dikasih waktu hanya sebentar seperti itu. Maka pengembangannya yang paling jitu untuk saat ini adalah peranan teknologi. Peranan teknologi. Di samping juga perlu juga kita menjalin kerjasama kepada perbankan dan juga kepada non perbankan. Non perbankan itu bisa kepada pemerintah. Jadi kalau di BMT kami ya itu punya punya moto gandeng gendong. Maksudnya Gimana apa? itu gandeng gendong itu? Ya, kita menggandeng lembaga-lembaga perbankan, menggandeng lembaga-lembaga pemerintah, instansi-instansi pemerintah untuk menggendong UMKM kita. Masya Jadi Allah. dengan kita menggandeng pemerintah, kemarin kita dapat dana UMI misalnya. UMI itu seperti dana KUR lah ya, yang ada kan murah itu kan ya. Iya, betul. Nah, karena murah maka kita bisa menjual kepada anggota-anggota kita juga dengan harga yang murah. Bahkan kemarin kita juga dapat subsidi margin dari pemerintah. Dengan adanya penggandengan tersebut, akhirnya kan mereka anggota mendapatkan manfaatnya. Dikasih subsidi oleh pemerintah marginnya seperti itu. Nah, teknologi ini sangat penting. Apalagi di masa-masa pandemi ini, teknologi itu merupakan bukan lagi hal pilihan, tapi bukan lagi itu sebuah itu wajib pilihan sekarang gitu loh. Nggak lagi kita nggak bisa menghindar gitu. Dengan adanya pandemi seperti ini, gimana orang udah nggak boleh keluar rumah, nggak boleh berkerumun, sekiranya orang itu bisa bertransaksi dari dalam rumahnya. Maka teknologi harus disediain adalah bagaimana sekiranya orang bisa nabung dalam rumahnya. Orang bisa ngangsur dari rumahnya. Orang bisa belanja dari rumahnya. Orang bisa ngecek saldo dari rumahnya. Seperti itu. Maka alhamdulillah seperti di BMT kami itu sudah punya aplikasi yang namanya UGT Mobile. Itu sudah bisa untuk bagaimana dia ngecek saldo, bagaimana dia itu ngecek angsurannya, bagaimana dia bisa belanja online, bagaimana dia bisa bayar listrik, beli pulsa seperti itu. Bagaimana dia top up e-money, e-tolnya kalau mau keluar itu juga bisa. Atau dia mau ngirim anaknya begitu menggunakan email anaknya gitu kan, tagihan. Itu sudah bisa dilakukan di dalam rumah semua seperti itu. Nah, inilah peranan teknologi inilah yang sangat penting. Nah, kebanyakan BMT-BMT kita itu kadang menganaktirikan teknologi ini gitu. Dia bilang mahal, padahal ini adalah investasi gitu. Jadi kalau misalnya pengurusnya itu sadar semua tentang pentingnya teknologi, maka tentu teknologi ini tidak menjadi anak tiri, bahkan itu adalah menjadi diutamakan supaya BMT terus berkembang. Walaupun BMT ini badan hukumnya koperasi, tapi bagaimana kita menciptakan agar anggota-anggota itu berasa seperti dia itu terlayani dengan seperti perbankan. Jadi kita punya moto itu koperasi berasa bank. Gitu loh. Koperasi berasa Jadi bank. Walaupun koperasi, tapi teknologinya perbankan gitu loh. Rasanya seperti perbankan. Begitu, Mas. Masya Allah, menarik sekali ya. Ada lagi nggak ini? Mungkin terakhir mungkin ya. Mungkin closing statement. Ya. Pertama adalah BMT ini kan lembaga umat. Lembaga umat dimiliki oleh umat. Kenapa dimiliki oleh umat? Karena adalah dari anggota, oleh anggota untuk anggota. Karena adalah milik umat, maka sebenarnya secara konsep ini adalah bagus. Karena menyelamatkan umat dari pengelolaan harta yang ribawi. Juga kemudian karena BMT ini badan hukumnya koperasi, maka ketika BMT-nya besar, yang besar juga adalah umatnya. Betul nggak? Ketika BMT besar, yang besar umatnya juga. Umatnya juga, karena Pak umatnya sebagai pemilik. Beda dengan, mohon maaf ya, dengan PT yang hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang gitu loh. Maka yang kaya hanya segelintir orang itu. Tapi kalau BMT karena badan hukumnya koperasi, dia bisa dimiliki oleh jutaan orang pemilik sahamnya gitu kan ya. Maka ketika BMT-nya besar, maka kebesaran keuntungannya ini juga akan kembali lagi kepada anggotanya sebagai sahibul mal, sebagai pemilik seperti itu. Nah, maka kita harus dukung gitu kan ya. Dengan adanya BMT ini kita niatkan kita tuh berjihad fi sabilillah, kan dalam Al-Qur'an itu kan ada wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, kan begitu. Jadi Al-Qur'an itu mendahulukan kalimat amwal dulu baru anfusikum, dan itu ada di 9 tempat di antara 10 tempat dalam Al-Qur'an itu. Jadi di antara 10 tempat dalam Al-Qur'an itu hanya satu ayat saja yang mendahulukan kalimat anfusikun daripada amwalikum. Dalam konteks apa itu? Itu pun dalam konteks innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum
wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Hanya satu gitu. Yang lainnya ini itu mendahulukan kalimat amwalikum dulu baru anfusikum. Itu artinya apa, Ustaz? Artinya apa? Penting jihad itu bi amwal, itu sangat penting gitu loh. Kenapa kan kita kalau belajar belagu itu kan ada kalimat takdim takhir begitu kan. Kenapa Allah mentakdim amwal gitu kan, lalu mengakhirkan anfusikum gitu. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalika khairul lakum in kuntum mu'minin. Jadi in kuntum ta'lamun. Nah, jadi dalam ayat itu dijelaskan bahwa kalau kalian itu pengen selamat gitu kan, aku tunjukkan jalan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa api neraka begitu kan. Pertama tu'minuna billah, ya kan? Kemudian wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Jadi kita niatkan, kita naruh, kalau hanya sekedar nyimpan itu nggak ada efeknya, tapi kalau kita niatkan ini dalam merupakan jihad fi sabilillah bi amwal saya gitu loh. Karena kita kalau mati itu nanti kalau akan ditanya gitu kan. Salah satu pertanyaan itu di antara 4 itu adalah tentang harta kalian. Dari mana kamu mendapatkan harta itu? Min aina wa min aina iktasaba, dan kemana kamu akan anfaqahu. Nah, begitu. Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu infakkan dan kemana kamu kelolakan gitu. Kalau jawabnya nanti saya taruhnya di bank konvensional ya Allah dan saya kelolakan dengan cara ribawi ya Allah. Naudzubillah min dzalik begitu kan. Maka saatnya saya himbau gitu kan para tokoh masyarakat, para orang-orang pengusaha yang punya uang, yang kebiasaannya kadang menyimpan uangnya di celengan, di bawah bantal, dalam lemari gitu. Tinggalkan kebiasaan seperti itu. Masukkan kepada lembaga keuangan saya misalnya si BMT. Biar dikelola dengan secara syariah, kita bisa membantu masyarakat yang membutuhkan uang itu. Uang itu berputar gitu jadinya gitu. Jadi ibaratnya air itu kalau berputar maka dia sehat. Air itu ketika mengalir dia akan sehat. Darah ini kalau nggak mengalir dia akan jadi stroke gitu kan. Nah, jadi uang itu memang harus segera diputar. Jangan disimpan uang itu begitu. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat umat ya. Amin. Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk sharing time yang sungguh luar biasa. Isinya daging semua. Masya Allah. Semoga nanti banyak bermunculan BMT melalui dari tips-tips dan bagaimana mengembangkannya sehingga bisa sukses dan bermanfaat tentunya bagi masyarakat secara umum dan bagi para praktisi yang ingin mengembangkan BMT lebih sukses lagi. Terima kasih Ustadz untuk sharing time-nya. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga bisa menimba ilmu lagi yang lebih menarik lagi mungkin di tema dan pembahasan yang berbeda, Ustaz. Siap. Oke teman-teman, itu podcast kita di sore ini. Terima kasih telah menonton podcast kami dan tetap jangan lupa untuk like, komen dan subscribe dan jangan lupa untuk sebarkan konten kami kepada di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih akhiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.